Jadi kali ini saya akan menjelaskan material extraction. Nah, di material extraction ini terdapat dua serat. Yang pertama itu ada serat alami dan juga serat sintetis. Di serat alami itu terbagi menjadi dua, yaitu serat tumbuhan dan juga serat hewani. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat itu serat tumbuhan. Saya mengambil contoh ini ada tiga. Yang pertama ada kapas, linen, dan juga hemp. Nah, untuk kapas ini adalah serat yang berasal dari buah biji kapas. Nah, prosesnya itu pemetikan, pemisahan biji, dan juga pembersihan. Yang kedua ini ada linen. Nah, linen ini berasal dari tanaman flax. Yang prosesnya itu sama seperti kapas. Yang ketiga ini ada hemp. Prosesnya juga sama seperti kapas dan juga linen. Yang kedua ada serat hewani. Di sini saya mengambil tiga contoh, yaitu sutra, wool, dan juga kasmir. Sutra ini berasal dari ulat sutra. Yang kedua ini wool, itu berasal dari domba-domba. Yang ketiga itu ada kasmir, yang berasal dari kambing kasmir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang serat sintetis. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu nilon dan juga polyester. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang polyester. Nah, polyester ini berasal dari etilen glikol, asam terefatlat, dan juga bisa dari sampah tekstil karena itu mengandung etilen glikol dan juga asam tereftalat juga. Nah, kedua itu ada nilon. Nilon itu berasal dari minyak bumi dan juga batu bara yang ada proses namanya polimerisasi. Itu prosesnya melibatkan pembentukan polimer, ekstrusi, dan juga pemotongan menjadi serat. Di sini saya akan menjelaskan proses manufacturing. Yang pertama itu menyiapkan serat. Lalu pemilihan serat. Pemilihan seratnya itu dari serat hewan, serat tumbuhan. Setelah pemilihan serat, lalu kita membersihkan dan penyortiran. Setelah menyiapkan serat, kita pemintalan itu mengubah serat menjadi benang. Penenunan mengubah benang menjadi kain. Setelah menjadi kain, kita finishing di sini kita harus memutihkan, pewarnaan, membentuk pola, penghalusan, dan pelapisan. Setelah finishing selesai, kita langsung memotong dan menjahit. Setelah pemotongan dan menjahit, lalu menjadi produk jadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan distribution. Yang pertama, ya barang yang sudah jadi akan terlebih dahulu ke gudang pabrik. Nah, saat sudah di gudang pabrik, kita akan mendistribusinya ke pusat distribusi. Nah, dari pusat distribusi itu barang-barang akan dijual entah ke toko baju, pusat grosir, dan juga toko-toko yang lebih kecil seperti pedagang eceran dan juga pasar. Nah, saat barang-barang sudah di toko, kita akan menjualnya ke konsumen. Oke, jadi selanjutnya ada tahap use, di mana ini merupakan hasil produk jadi yang telah dilakukan sebelumnya. Contohnya ada produk dari baju yang diproduksi oleh polyester. Contohnya ialah baju untuk olahraga. Lalu selanjutnya ada tas seperti tas tahan air. Lalu selanjutnya ada dari rok yang terbuat dari bahan polyester. Baik, selanjutnya saya akan membahas end of life. End of life adalah ketika produk tekstil sudah tidak dapat digunakan lagi untuk fungsi awalnya, kita dapat dihadapkan pada beberapa pilihan. Yang pertama ada reuse, dibuang, dan recycle. Pada reuse ada isian bantal. Bahan isian bantal ini masih layak digunakan untuk keperluan yang sama atau berbeda, misalnya sebagai bahan pengisi kursi atau mainan. Lalu ada kain lap. Kain lap yang masih bersih dan kuat dapat digunakan kembali untuk membersihkan permukaan atau dijadikan lapel. Lalu dibuang. Opsi terakhir, membuang limbah tekstil jika sudah benar-benar tidak dapat digunakan lagi atau tidak ada nilai guna. Namun diperhatikan bahwa pembuangan sembarangan dapat mencemari lingkungan. Yang terakhir ada recycle. Dapat dijadikan produk kerajinan. Limbah tekstil dapat diolah menjadi berbagai produk kerajinan tangan seperti tas, dompet, atau perhiasan dinding. Lalu ada bahan baju. Serat tekstil dari limbah dapat diolah kembali menjadi benang baru untuk membuat pakaian atau produk tekstil lainnya. Implikasi manfaat adalah mengelola limbah, mengurangi timbunan sampah, melestarikan lingkungan, dan menciptakan nilai tambah.
kali ini saya akan menjelaskan sumber energi daripada life cycle di tekstil ini. Yang pertama yang sudah terlihat dengan jelas yaitu minyak bumi dan batu bara. Ini digunakan sebagai bahan dasar dari serat sintetis yaitu nilon. Selain itu, minyak bumi dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan saat proses distribusi. Nah, yang kedua itu ada air. Nah, air itu bisa digunakan untuk apa? Air itu bisa digunakan untuk mencuci dari serat-serat tumbuhan dan juga serat hewani ini, kayak contoh kapas dan juga wol. Setelah dilakukan penyortiran, maka akan ada proses pencucian dari bahan-bahan ini supaya tidak ada kotoran yang menempel. Nah, selain itu juga digunakan untuk proses pewarnaan. Nah, selanjutnya itu ada sumber energi matahari. Matahari biasanya digunakan untuk proses pengeringan. Seperti yang tadi, kapas dan juga wol, itu setelah melakukan pencucian, maka akan dilakukan pengeringan. Nah, yang selanjutnya itu adalah bagian terpenting, yaitu sumber energi listrik. Nah, energi listrik ini digunakan untuk mesin-mesin dari proses produksi dari tekstil sendiri. Seperti di manufacturing itu ada pemintalan. Karena pemintalan itu karena panjang dari serat-seratnya itu, maka digunakan mesin untuk menggulung dan memintal dari serat-serat tersebut.